Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi terakhir dari mata kuliah kita, Hukum Dagang Internasional. Jadi ini merupakan materi terakhir dari pertemuan-pertemuan daring yang sudah kita laksanakan sebelumnya ya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai contoh kasus dari perdagangan internasional. Jadi pada dasarnya negara di dunia ini tidak terlepas dari hubungan internasional di berbagai bidang. Misalnya saja pada bidang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini pada dasarnya penting untuk dilakukan karena dia memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, perdagangan internasional yang dilakukan antar negara ini terkadang atau tidak jarang itu akan menimbulkan yang namanya gesekan-gesekan atau perbedaan pendapat yang mana dia akan mengarah atau berpotensi timbulnya suatu sengketa internasional. Tentunya sengketa ini kemudian diikuti dengan yang namanya penyelesaian sengketa. Nah, terdapat berbagai macam kasus ya di dalam perdagangan internasional ya, misalnya ini terkait dengan kasus dumping atau kasus perang tarif yang mana terjadi antar negara satu dengan negara yang lainnya dan ini memiliki dampak yang signifikan ya. Nah, setelah ini akan saya bahas lebih lanjut mengenai contoh kasus dari perdagangan internasional ini. Baik, pada materi kali ini mengenai contoh kasus perdagangan internasional, sebelumnya kita akan terlebih dahulu memahami tujuan dari World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia yang mana ini menjadi dasar di dalam pelaksanaan perdagangan antar negara atau internasional. Ada beberapa terkait dengan tujuan dari WTO ini. Yang pertama adalah mendorong arus perdagangan antar negara. Ini dilakukan misalnya dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua adalah memfasilitasi perundingan, ya. Jadi ini dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen ya, mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya itu sangat kompleks dan memakan waktu sehingga WTO hadir untuk memfasilitasi perundingan tersebut. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa dagang antar negara ya. Ini mengingat bahwa hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipun pada dasarnya sudah terdapat persetujuan di dalam WTO itu sendiri yang sudah disepakati anggotanya, namun masih dimungkinkan akan terjadi perbedaan pendapat atau interpretasi dan juga pelanggaran sehingga diperlukanlah prosedur legal dari penyelesaian sengketa yang netral dan ia dapat disepakati bersama antar negara-negara yang melakukan hubungan dagang internasional. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip yang dipegang di dalam melaksanakan hukum perdagangan internasional dan ini tercantum di dalam GATT WTO ya, ada 5. Yang pertama, perlakuan yang sama untuk semua anggota atau dikenal dengan prinsip Most Favored Nation Treatment MFN. Yang kedua adalah pengikatan tarif binding. Yang ketiga adalah perlakuan nasional. Kemudian perlindungan hanya melalui tarif dan yang terakhir adalah perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Yang pertama adalah MFN ya. Ini merupakan prinsip yang diatur di dalam pasal GATT 1994 yang ia mensyaratkan bahwa semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka perlakuan yang secara sama itu kepada negara-negara anggota WTO. Jadi di dalamnya ada asas non-diskriminasi yang diberlakukannya adalah tanpa syarat. Nah, misalnya suatu negara itu tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara yang lain. Jadi tidak ada diskriminasi dalam penerapan tingkat tarif ya. Jadi dengan berdasarkan prinsip MFN ini, negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra dagangnya ya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara itu harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Yang kedua adalah pengikatan tarif binding. Nah, prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT
1994, di mana setiap negara anggota GATT atau WTO itu harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat ya, atau di dalamnya ini ada pengikatan atas tarif, yang mana maksudnya untuk menciptakan suatu prediktabilitas ya di dalam suatu urusan bisnis perdagangan internasional. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk. Jadi ada pengikatan di antara mereka. Yang ketiga adalah perlakuan nasional treatment. Jadi prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antar produk impor dengan produk dalam negeri. Ini adalah terkait dengan produk yang sama atau sejenisnya, yang tujuannya adalah untuk melakukan proteksi. Jadi ada beberapa jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini, antara lain terkait dengan pungutan dalam negeri, kemudian undang-undang, peraturan dan persyaratan untuk mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, kemudian ada pengaturan mengenai jumlah yang mensyaratkan campuran, ada pemrosesan atau penggunaan produk dalam negeri. Nah, jadi negara anggota itu diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor atau terkait dengan produk lokal ya. Paling tidak setelah barang impor itu memasuki pasar domestik. Nah, yang keempat ada perlindungan hanya melalui tarif ya. Prinsip ini diatur di dalam pasal 9 dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Yang terakhir adalah prinsip bahwa perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang ya. Dia ada special dan differential treatment for developing countries. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang di dalam perundingan perdagangan internasional. Ini ditetapkan menjadi salah satu prinsip WTO ya, sehingga semua persetujuan WTO ini memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Ini maksudnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan dari WTO. Nah, itu adalah beberapa prinsip dari hukum perdagangan internasional berdasarkan GATT WTO ya. Jadi para negara yang bersepakat di dalam perdagangan internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah dipaparkan tadi. Nah, kemudian kita menuju ke beberapa contoh kasus yang ini kaitannya adalah dengan hubungan dagang internasional ya. Ada banyak kasus yang telah terjadi ya. Saya akan menyertakan beberapa kasus dari kasus-kasus yang telah terjadi. Yang pertama adalah kasus sengketa dagang produk kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah tuduhan dumping atas Indonesia oleh Amerika terhadap produk biodiesel. Yang ketiga adalah kasus impor ayam Indonesia dan Brazil. Yang keempat ada sengketa produk hortikultura hewan dan produk hewan dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru. Yang pertama adalah kasus sengketa dagang rokok antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi ini adalah secara singkat mengenai penjelasan dari kasus ini, yang mana Amerika Serikat itu telah menerapkan undang-undang yang melarang produksi dan memperdagangkan rokok non-mentol. Yang ini berlaku sejak Juni 2009. Nah, jadi sejak saat itu maka Indonesia itu merasa keberatan ya, karena ini berpotensi mendiskriminasikan rokok kretek yang mana ini adalah produk dari Indonesia dan otomatis akan memberikan keuntungan secara tidak adil kepada rokok mentol ini. Jadi pada saat itu Presiden Barack Obama memberlakukan yang namanya rancangan undang-undang Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act ya, yang mana ini tujuannya adalah untuk melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, yang termasuk di dalamnya adalah rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan. Nah, hingga kemudian pada April 2010 Indonesia ini mengadukan tindakan Amerika Serikat ini ke WTO ya. Jadi ini melalui serangkaian konsultasi dan proses pemeriksaan, di mana pada akhirnya WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat memang bersalah karena telah menerapkan kebijakan yang dinilai diskriminatif, yang mana ini telah merugikan Indonesia. Pada kenyataannya Amerika Serikat kemudian tidak melaksanakan keputusan dari WTO itu sendiri.
Nah, untuk melarang penjualan rokok mentol itu tadi, negara itu hanya melancarkan kampanye mengenai bahaya rokok mentol. Nah, jadi sebagai responnya, Indonesia meminta otoritas dari arbitrase WTO untuk melakukan retaliasi kepada Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya pemerintah dari negara Amerika Serikat dan Indonesia itu sendiri menandatangani nota kesepahaman ya MOU, di mana ini menandakan untuk berakhirnya sengketa terkait larangan produksi dan distribusi rokok non mentol termasuk juga rokok kretek. Nah, berdasarkan kasus itu tadi ada beberapa poin pelanggarannya. Yang pertama, dinilai Amerika itu telah menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia, mana kebijakan tersebut telah melanggar artikel 2.1 dari Perjanjian Technical Barriers to Trade ya, ini terkait dengan perjanjian larangan terhadap adanya hambatan ya. Nah, yang kedua adalah kebijakan Amerika Serikat telah melanggar artikel 2.12 dari perjanjian yang sama itu tadi ya, karena dinilai bahwa Amerika tidak memberikan waktu sekurangnya 6 bulan ya antara diterbitkannya kebijakan dan waktu implementasinya. Jadi pada dasarnya harus terdapat jarak ya terkait dengan waktu implementasi atau penerapan dari undang-undang tersebut. Nah, penerapan kebijakan yang dimaksud juga telah melanggar artikel 292 perjanjian TBT itu tadi, yang mengharuskan dilakukannya notifikasi ya atau pemberitahuan kepada semua anggota melalui sekretariat WTO. Selanjutnya adalah kasus terkait dengan tuduhan dumping atas Indonesia oleh Amerika terhadap produk biodiesel. Nah, secara singkatnya, kasusnya ini adalah bermula dari Uni Eropa mengenakan bea masuk anti dumping ya BMAD atas produk biodiesel Indonesia. Ya, ini berlaku sejak tahun 2013 dengan margin dumping ini sebesar 8,8% sampai dengan 3,3%. Hingga hal ini tentu mengakibatkan menurunnya angka ekspor Indonesia pada produk biodiesel ya, karena Uni Eropa ini pada dasarnya merupakan pasar yang berpotensi ya untuk produk biodiesel Indonesia. Nah, berdasarkan hasil analisis pengenaan pada BMAD, maka pemerintah Indonesia menilai adanya ketidakadilan dan inkonsistensi dengan Anti-Dumping Agreement dari WTO ya, ADA. Atas alasan inilah maka Indonesia mencari keadilan ya melalui Forum Dispute Settlement Body DSB WTO. Jadi Indonesia di sini meyakini bahwa Komisi Eropa itu sebagai otoritas penyelidikan telah melakukan kesalahan dalam metode dan penghitungan normal value serta profit margin, yang mana ini akan menyebabkan produsen atau eksportir biodiesel asal Indonesia dikenakan BMAD yang tinggi ya. Jadi ada pengenaan bea masuk anti dumping ini menjadi tinggi karena itu tadi. Maka pengenaan BMAD ini pada dasarnya harus disertai dengan tahapan hingga terbuktinya adanya aktivitas dumping. Sehingga pada akhirnya Indonesia berhasil memenangkan sengketa biodiesel dengan Uni Eropa. Nah, jadi poin yang dilanggar di sini adalah dinilai bahwa Komisi Eropa itu yang mana ya sebagai otoritas penyelidikan ini melakukan kesalahan dalam metodologi dan penghitungan normal value serta profit margin yang mana itu menyebabkan produsen atau eksportir biodiesel yang mana berasal dari Indonesia ini dikenakan tarif yang tinggi ya terhadap BMAD itu. Nah, pada dasarnya bahwa pengenaan BMAD itu harus ada tahapan-tahapan yang mana pada akhirnya akan adanya pembuktian aktivitas dumping. Nah, jadi juga panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO ini telah melihat bahwa Uni Eropa ini tidak konsisten dengan peraturan perjanjian anti-dumping WTO selama proses penyelidikan dumping hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia itu. Selanjutnya adalah kasus impor ayam Indonesia dan Brazil ya. Jadi salah satu eksportir dagang ayam terbesar di dunia adalah Brazil.
Nah, tujuan akses pasar dari Brazil ini salah satu Indonesia. Namun Brazil pada kasus ini menganggap Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang mana itu menghambat masuknya produk Brazil ke dalam pasar Indonesia. Sehingga kemudian Brazil menggugat Indonesia ke WTO ya, ini pada tanggal 16 Oktober 2014. Tapi kemudian kasus ini sempat mengalami penundaan hingga kemudian Brazil kembali menggugat pada tahun 2016. Hingga kemudian WTO menyatakan Brazil memenangkan gugatan tersebut ya. Nah, ada poin yang dilanggar berdasarkan ketentuan WTO ya. Ada 4 poin yang dimana dinilai di sini Indonesia tidak mematuhi ketentuan WTO. Sehingga sebagai konsekuensi Indonesia harus mengubah ketentuan impor, di mana pemerintah mengakomodasinya dengan mengubah 2 aturan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 ini mengenai ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pemasukan daging, jeroan, dan olahannya ke dalam wilayah NKRI. Nah, poin yang dilanggar itu terkait dengan 4 ketentuan WTO. Yang pertama adalah daftar impor Indonesia itu tidak sesuai dengan artikel di dalam WTO. Kemudian yang kedua, adanya persyaratan penggunaan produk impor ini tidak konsisten juga. Yang ketiga, ada prosedur perizinan impor ya. Ini utamanya dalam hal pembatasan periode jendela permohonan dan persyaratan pencantuman tetap data jenis, jumlah produk, dan pelabuhan masuk serta asal negara yang tidak konsisten. Dan yang terakhir adalah penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner ya, ini melanggar artikel 8 dan aneksi. Ini adalah beberapa poin yang dilanggar terkait dengan ketentuan WTO. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, ini sengketa produk hortikultura hewan dan produk hewan dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru. Jadi pada mulanya Amerika Serikat dan Selandia Baru ini mempersoalkan 18 aturan yang dinilai sebagai hambatan non-tarif untuk sejumlah produk pertanian dan peternakan asal negaranya. Beberapa produk impor ini diantaranya ada apel, kemudian anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buahan kering, ada hewan ternak, ayam, dan daging sapi. Nah, pada dasarnya alasan Indonesia ini adalah untuk melindungi petani dan peternak lokal ya. Sebaliknya Amerika dan Selandia Baru sendiri menganggap bahwa aturan itu tidak sesuai dengan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang mana ini sudah disepakati antar negara anggota dari WTO. Sehingga terkait dengan kebijakan Indonesia itu dinilai menghambat perdagangan karena regulasi yang dirasa diskriminatif ini telah membatasi produk hortikultura dari negara lain, dan ini dinilai telah bertentangan dengan WTO. Hingga kemudian Amerika dan Selandia Baru mengadukannya ke WTO dan Indonesia mengalami kekalahan dan telah dianggap melanggar dari ketentuan WTO ini. Nah, secara garis besar itu ada beberapa materi gugatannya ya, itu bisa dilihat ya, terkait dengan menerapkan pelarangan atau restriksi kuantitatif ya, jumlah dari impor produk dari negara-negara tersebut. Kemudian ada persyaratan automatic import licensing ya. Kemudian terkait juga dengan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap produk impor ya dibanding dengan produk dalam negeri yang sejenis ya. Kemudian terakhir menerapkan persyaratan pre-shipment inspection yang diskriminatif dan tanpa alasan yang jelas ya, unreasonable. Jadi Indonesia dianggap tidak melakukan penjelasan yang cukup atas informasi kebijakan izin impor dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Nah, jadi itu tadi beberapa terkait dengan contoh kasus di mana ini terjadi antar negara yang mana bersepakat terkait dengan perdagangan internasional ya. Jadi pada dasarnya negara-negara yang melakukan hubungan perdagangan internasional itu tentunya mengharapkan aktivitas yang mereka lakukan itu dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Tetapi tidak jarang hubungan-hubungan yang melibatkan antar negara ini tentunya dapat berpotensi adanya sengketa, sehingga muncullah kasus-kasus terkait dengan hukum dagang internasional ya, kasus-kasus yang
sudah dipaparkan tadi ada kasus mengenai dumping ya, kemudian kasus-kasus terkait dengan diskriminasi negara ya. Beberapa kasus ini telah terselesaikan dengan baik ya melalui World Trade Organization, yang mana tujuan dari WTO itu sendiri seperti yang sudah dipaparkan juga adalah melakukan penyelesaian sengketa dagang antar negara ya. Kemudian dia juga memfasilitasi perundingan ya dan menyediakan forum negosiasi. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik terkait dengan contoh kasus dari sengketa dagang internasional ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.